Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dari Koordinator PAUD dengan nomor 18623509 akan mempresentasikan metode penelitian yang sudah saya buat, yaitu dengan judul pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan emosional pada anak usia 5-6 tahun di TKI Kemudian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT yang saya sudah buat. Latar belakang PPT ini yaitu pendidikan anak usia dini berperan penting dalam membentuk fondasi perkembangan anak secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, sosial, dan emosional. Anak usia 5-6 tahun berada pada tahap emas perkembangan di mana stimulasi pendidikan yang tepat sangat dibutuhkan agar anak siap menghadapi pendidikan lebih lanjut. Saya memilih judul ini karena metode storytelling merupakan pendekatan yang menyenangkan, dekat dengan dunia anak, dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai emosional serta sosial. Anak usia 5-6 tahun berada pada masa keemasan perkembangan emosinya, sehingga penting diberikan stimulasi yang membantu mereka mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Berdasarkan observasi awal, storytelling di TKIT Mulpuro belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal potensinya sangat besar dalam membangun kecerdasan emosional anak. Di sini ada variabel Y dan juga X, di mana variabel Y yaitu kemampuan anak mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat serta memahami emosi orang lain. Lalu di variabel X yaitu metode storytelling sendiri, metode pembelajaran yang menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan melalui cerita menarik. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah dan batasan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah adalah yang pertama, pembelajaran masih fokus pada aspek kognitif, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, ada storytelling belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, yaitu anak masih rendah dalam mengenali dan mengekspresikan emosi. Slide selanjutnya ada di sini yaitu rumusan masalah dan manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian yaitu yang pertama, mengetahui aktivitas metode storytelling dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak. Yang kedua yaitu memberi masukan bagi guru PAUD dalam menerapkan pembelajaran berbasis emosi. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun? Dan yang rumusan kedua yaitu seberapa besar pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan emosional anak di TKIT Umulpuro. Slide selanjutnya yaitu kajian teori dan kajian pustaka. Di sini kajian teorinya yang pertama menurut Goleman tahun 1995, yaitu kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, empati, dan membina hubungan. Yang kedua yaitu Damayanti dan Solihin tahun 2019, yaitu storytelling membangun imajinasi, melatih menyimak, menambah kosakata, dan juga membentuk empati. Di sini kajian pustakanya juga ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah Erdalia Meta et al. Tahun 2023, pola asuh berpengaruh terhadap kecerdasan emosional anak, yaitu dari jurnal Obsesi. Yang kedua yaitu Laia et al. Tahun 2023 dengan bukunya Mendongeng Meningkatkan Kecerdasan Emosional sebesar 52%.
Yang ketiga ada Purwandari et al. Tahun 2022. Metode bercerita menaikkan kemampuan sosial emosional anak sehingga 100%. Yang keempat yaitu Zarif Saye et al. Tahun 2022, yaitu di sini digital storytelling berkontribusi 55% pada peningkatan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir yang saya ambil yaitu Aziz et al. Tahun 2024. Storytelling bergambar meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Di mana di sini kerangka berpikir mulai dari permasalahan rendahnya kemampuan emosional anak. Lalu dari rendahnya kemampuan emosional anak dibutuhkan metode yang menyenangkan. Lalu storytelling menyampaikan pesan moral dan anak mengenali dan mengekspresikan emosi tokoh dan meningkatkan kecerdasan. Lalu hasilnya akan meningkatkan kecerdasan emosional anak. Di slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian dan metode penelitian. Di mana tujuan penelitian di sini saya ada dua, yaitu yang pertama mengungkap adanya pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di PKIT Purwokerto. Yang kedua yaitu tujuannya mengungkap seberapa besar pengaruh sebelum dan sesudah penerapan metode storytelling terhadap kecerdasan emosional anak. Lalu metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen pre-test dan juga post-test. Yang kedua yaitu analisis data menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat besar pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan emosional. Lalu di slide selanjutnya, tempat dan waktu populasi dan sampel. Tempat dan waktunya dari penelitian ini yaitu dilaksanakan di TKIP Purwokerto tahunnya 2025 yang beralamat di Jalan Srikaya nomor 53 RT 3 RW 11 Jatimakmur Pondok Gede Bekasi. Ya, di sini tempat dan waktunya. Populasi dan sampel penelitian yaitu populasi yang saya ambil yaitu seluruh siswa di TKIT Purwokerto yang berjumlah 70 siswa atau 70 anak. Maka dengan sampel yang saya ambil berdasarkan tabel Ishak dan Michelle dengan taraf kesalahan 5%, yaitu saya memilih sampel berjumlah 58 anak usia 5-6 tahun di TKIP Purwokerto. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis. Teknik pengumpulan data yang pertama yang saya ambil yaitu observasi, yaitu dengan mengamati langsung perilaku anak saat kegiatan storytelling, mencatat ekspresi emosional, interaksi sosial, dan respon anak terhadap cerita. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket ya, yang saya ambil yaitu tekniknya diberikan kepada guru menggunakan skala Likert berdasarkan indikator teori Goleman untuk Eki dan Damayanti dan Solihin 2019 untuk storytelling. Yang ketiga yaitu dokumentasi, mengumpulkan data tertulis seperti profil sekolah, foto kegiatan, hasil karya, dan catatan perkembangan anak. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu data sekolah, yaitu profil lembaga. Berisi struktur organisasi, jumlah siswa, dan program pembelajaran sebagai konteks pendukung penelitian.
sini jenis penelitiannya kuantitatif metode eksperimen. Lokasi penelitiannya di TKI Tomokuro. Populasinya seluruh siswa TKB yang sampelnya yaitu 58 anak. Lanjut ke teknik analisis. Analisis menggunakan regensi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh storytelling terhadap kecerdasan emosional anak. Sebelum uji regresi, dilakukan uji normalitas, yaitu untuk memastikan data berdistribusi normal. Setelah uji normalitas, kita akan mengadakan uji linearitas, yaitu untuk memastikan hubungan antara variabel X dan Y yang bersifat linear. Hasilnya akan menunjukkan nilai koefisien determinasi yang disebut R2 yang menggambarkan presentasi pengaruh storytelling terhadap kecerdasan emosional. Di slide selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan pernyataan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui data empiris. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel dalam penelitian ini, metode storytelling dan kecerdasan emosional anak, yaitu variabel Y. Menurut Sugiono tahun 2022, hipotesis adalah dugaan atau asumsi sementara mengenai hubungan antar variabel yang dinyatakan secara logis dan dapat diuji melalui data statistik. Dengan demikian, pengujian hipotesis menjadi tahap penting untuk menentukan apakah hasil penelitian mendukung teori yang telah diajukan atau tidak. Di sini hipotesisnya yaitu ada dua, yaitu yang pertama hipotesis nol atau HO kita sebut. Di sini hipotesisnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode storytelling terhadap kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di TKIT Tomokuro. Dan secara statistik ditulis HO, yaitu di berbanding B atau sama dengan 0, artinya perubahan yang terjadi pada kecerdasan emosional anak tidak disebabkan oleh penerapan metode storytelling, melainkan oleh faktor lain. Yang hipotesis kedua yaitu hipotesis alternatif, yaitu yang kita sebut dengan HA. HA di sini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara metode storytelling terhadap kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di TKI Tomokuro. Secara statistik ditulis HO berbanding B tidak sama dengan 0. Artinya terdapat hubungan dan pengaruh nyata antara metode storytelling dengan peningkatan kecerdasan emosional anak. Di slide selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada Goldman D tahun 1995, yaitu Emotional Intelligence dari Bantam Box. Yang kedua yaitu Damayanti L dan Solihin H 2019, metode bercerita dalam PAUD. Yang ketiga ada Zarif Sanai and et al. Tahun 2022, Digital Storytelling dan Emotional Intelligence. Yang keempat adalah dari Purwandari E et al. Tahun 2022, yaitu dari jurnal PG PAUD Trunojoyo. Yang kelima yaitu ada Haryanti M tahun 2022 dari observasi emosional anak di PAUD. Yang keenam ada Nuryani S tahun 2022, storytelling untuk perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu dari Rahayu N dan Kartini S tahun 2023, yaitu tentang peran storytelling dalam sosial emosional anak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga dari penjelasan saya bisa
memberikan masukan kepada guru-guru di guru-guru PAUD ya, bahwa kita perkembangan anak itu tidak hanya kognitif, yaitu bisa dengan metode bercerita atau storytelling ya, karena dari storytelling bisa meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak. Terima kasih atas partisipasinya, atas penjelasan yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.